Namaku Alira Anastasia. Aku baru lulus dari salah satu SMA negeri di Bandung. Dan aku sudah dijodohkan dan akan segera menikah dengan anak teman ayahku, seorang pengusaha sukses di Jakarta. Lir, besok keluarga Om Indra dan Tante Rita sudah datang dari Jakarta, kata Ibu Vivi, ibunya Alira. Om Indra dan Tante Rita itu sahabat ayah dan ibu sejak SMP. Mereka itu pengusaha sukses di Jakarta dan hanya punya satu orang anak. Dia bernama Fahri Permana yang tidak lain adalah calon suami Alira. Hari pernikahan pun tiba. Alira sangat gugup di saat itu, apalagi setelah mengetahui sifat Fahri yang super cuek. Lir, kamu gak usah gugup sayang. Kamu tuh udah sangat cantik seperti bidadari hari ini, kata ibunya Alira. Kalau gitu, selama ini aku gak cantik ya bu, protes Alira dengan muka cemberut. Enggak sayang, pokoknya anak gadis ibu ini cantik setiap saat, kata ibunya Alira dan membuat Alira langsung tersenyum sambil memeluknya. Bu, aku pasti akan kangen sama ibu, ayah, dan Alvin, kata Alira yang disambut pelukan hangat ibunya. Alvin adalah adik Alira yang baru kelas 1 SMP. Alira juga punya satu kakak laki-laki namanya Firman yang biasa dipanggil Mas Firman. Dia sudah menikah dan punya satu orang anak. Hari itu pun tiba. Dada Alira bergemuruh. Nafasnya seakan-akan mau putus di saat ayahnya menggandeng lengannya menuju tempat pelaksanaan ijab kabul yang disaksikan ribuan pasang mata. Apalagi di sana sudah ada pria tampan seperti opa-opa Korea yang telah menantinya dengan seorang penghulu dan beberapa orang yang akan jadi saksi pernikahan. Diam-diam, mata Alira berkaca-kaca melihat wanita yang sungguh dia sayangi menatapnya dengan berlinang air mata. Pernikahan pun selesai. Sekarang Alira sudah menjadi istri pria tampan yang seperti es balok itu. Dia tidak pernah melihat pria setampan Fahri, tapi kalau ditatapnya Alira seperti beku karena tatapan dan sikapnya terlalu dingin. Setelah mengganti baju pengantin, Alira langsung tidur dengan hanya menggunakan dress pendek tanpa lengan. Alira memang suka menggunakan pakaian seksi, apalagi di waktu tidur, karena dia merasa sangat nyaman tidur dengan pakaian terbuka. Tapi dia lupa kalau dia tidak tidur sendiri lagi. Suara ayam tetangga menyadarkan Alira dari tidur nyenyaknya. Tanpa membuka mata, Alira meraba gulingnya yang dia rasa sangat aneh. Gulingku kok aneh ya? Gumam Alira dalam hati, dan terus meraba tanpa membuka mata. Dan betapa kagetnya dia, di saat membuka mata, ternyata bukan guling yang dia peluk, tapi pria tampan yang sedang tidur dengan bertelanjang dada di sampingnya. Dia mau berteriak, karena belum sadar sepenuhnya dengan apa yang dilihatnya. Tapi belum sempat dia berteriak, Fahri sudah menutup mulutnya dengan telapak tangannya yang besar dan keras itu, sehingga membuat mulut Alira tidak bisa terbuka. Kamu gila ya? Ketus Fahri. Alira yang masih bingung berusaha melepaskan tangan Fahri dengan susah payah dan menatap Fahri tajam kemudian berkata, "Kenapa kamu di sini ya? Apa yang kamu lakukan padaku?" Tanya Alira sedikit berteriak sambil memundurkan posisinya menjauh dari Fahri. "Terus, aku harus di mana? Apakah aku harus tidur dengan orang tuamu?" Jawab Fahri dengan suara serak dan mata yang sayu karena menahan kantuknya. Tanpa menjawab apa-apa, Alira langsung membuka selimut dan menatap tubuhnya juga tubuh Fahri dengan tampang ketakutan. "Tenang saja, aku belum melakukan kewajibanku sebagai seorang suami. Belum kulakukan saja, kamu sudah mau membangunkan seisi rumah. Apalagi kalau aku lakukan, mungkin CRT bisa bangun," gerutu Fahri. Tanpa menjawab, Alira langsung berlari ke kamar mandi. Wajahnya memerah dan nafasnya langsung memburu di saat mendengar Fahri katakan kewajibannya sebagai seorang suami. "Ya Tuhan, jangan kau biarkan keperawananku hilang di umurku yang masih 18 tahun ini. Lindungi kesucianku dari laki-laki aneh itu ya Tuhan," pinta Alira dalam hati. Setelah itu Alira segera memilih untuk mandi, dan selesai mandi, Alira segera memakai pakaian yang sempat dia bawa tadi ke dalam kamar mandi. Setelah berpakaian, Alira keluar dari kamar mandi dan melangkah pergi dari kamar tanpa menatap Fahri yang sudah kembali terlelap di atas tempat tidurnya itu. Alira melangkah menuju dapur dan di sana sudah ada ibu dan tante Rita yang lagi sibuk menyiapkan sarapan. Alira mendekati mereka dan berkata, "Selamat pagi Bu, selamat pagi tante," sapa Alira. Kok tante sih? Sekarang kamu anak perempuan mama, jadi panggil mama sama papa, kayak Fahri, oke? Kata Mama Rita. "Iya tak, mama," jawab Alira terbata-bata. "Gitu dong cantik,
kata Mama Rita sambil tersenyum. Alira memang cantik dan bodinya bak model, kata teman-temannya. Tingginya 160, kulit putih bersih, rambut hitam lurus, dan panjangnya melewati pundak. Dia tidak gemuk, juga tidak kurus, tapi sangat montok. Semua sudah berkumpul di meja makan dan selesai makan mereka langsung bersiap-siap untuk berangkat ke Jakarta. Setelah sudah siap, Alira langsung melangkah dan berdiri di samping ibunya sambil meneteskan air mata. Alira sangat sedih berpisah dengan keluarganya karena dia harus tinggal di Jakarta. Selain kuliah di Jakarta, Alira juga harus ikut suaminya yang kaku dan cuek itu. Jaga diri baik-baik ya sayang, kata Ibu Vivi kepada Alira. Iya Bu, Ibu, Ayah harus jaga kesehatan juga ya, nggak boleh sakit, kata Alira sambil memeluk ayah dan ibunya bergantian sambil meneteskan air mata. Mbak, sering-sering telepon aku ya, kata Alvin setelah dipeluk oleh Alira. Alira yang mendengar perkataan Alvin jadi tambah sedih. Dia memeluk dan mencium adiknya yang gendut itu. Ya, Alvin adiknya Alira itu sangat gendut karena dia sangat doyan makan. Hampir 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di Jakarta. Mereka tidak langsung ke rumah, tapi mereka malah keliling ke rumah kerabat mereka sampai jam 3 sore baru sampai ke rumah. Alira sangat kaget di saat melihat rumah mertuanya yang begitu mewah. Dengan langkah berat, Alira mengikuti suaminya masuk ke dalam rumah mewah itu dan kemudian menuju kamar mereka. Masukin pakaianmu di lemari itu, kata Fahri sambil menunjuk lemari besar yang ada di sampingnya setelah mereka sudah berada di dalam kamar yang besar itu. Tanpa menjawab, Alira langsung masukin semua pakaiannya ke lemari yang terdapat banyak pakaian Fahri dan kemudian berbalik menatap Fahri dan berkata, Mas, panggil Alira. Jawab Fahri. Kapan aku daftar kuliah? Tanya Alira. Kamu tinggal kuliah aja, aku sudah mendaftarkannya. Jawab Fahri sambil terus memainkan ponsel di tangannya. Kok bisa? Tanya Alira sedikit bingung. Ya bisalah, aku kan kuliah di sana juga. Apa sih yang gak buat aku? Tambah Fahri. Dasar sombong, putus Alira. Kamu bilang apa barusan? Fahri bertanya dengan tatapan yang tajam ke arah Alira. Enggak, aku gak bilang apa-apa. Jawab Alira berbohong. Setelah itu Fahri langsung pergi ke kamar mandi tanpa mempedulikan Alira. Selesai mandi, dia keluar hanya memakai handuk putih sebatas pinggangnya, dan kemudian dia menyuruh Alira mengambilkan pakaiannya. Tolong ambilkan pakaianku. Mas kan bisa ambil sendiri, jawab Alira tanpa menatap Fahri. Kamu jadi istri buat apa? Protes Fahri. Akhirnya tanpa berkata-kata, Alira segera berdiri kemudian mengambil baju kaos putih juga celana pendek hitam dan memberikannya kepada Fahri tanpa menatapnya. Ganti baju ini sama baju singlet hitam saja, kata Fahri lagi, dan Alira pun nurutin permintaannya. Ambilkan CD-ku juga, Fahri berkata di saat Alira masih berada di hadapan lemari besar itu. Alira kaget dan wajahnya jadi merah seperti udang goreng setelah mendengar perkataan Fahri. Tapi mas, aku malu, jawab Alira gugup. Kamu harus terbiasa karena kamu itu sudah menjadi istriku, Fahri berkata dan membuat Alira tambah salah tingkah saking tegangnya. Akhirnya Alira menurutinya. Alira mengambilkannya dan menyerahkan singlet dan CD tanpa menatap Fahri, kemudian dia langsung buru-buru keluar dari kamar. Alira melangkah menuju dapur dan di sana ada 2 wanita yang kira-kira umur 40-an yang sedang sibuk masak buat makan malam karena sudah sore. Mereka asisten rumah tangga di situ. Namanya Bi Ina dan Bi Ira. Sore Bi, sapa Alira setelah berada dekat mereka. Sore Non, jawab mereka berdua. Aku bisa bantu nggak Bi? Tanya Alira. Gak usah Non istirahat aja, pasti capek abis perjalanan jauh, kata Bi Ina. Kalau gitu, aku lihat-lihat aja, biar aku bisa masak kayak Bibi, jawab Alira. Terserah Non aja kalau gitu, kata mereka. Setelah makanannya sudah masak, Alira langsung bantu Bi Ina dan Bi Ira siapin di atas meja makan. Ya ampun, anak perempuan Mama rajin banget, ya kan Pak? Mama Rita bertanya sama Papa Indra setelah mereka berada di dekat Alira dan membuat Alira kaget. Iya Ma, jawab Papa Indra. Dan Alira yang sudah tersipu malu hanya tersenyum sambil berkata, Ayo Ma, Pa, makanannya sudah siap. Di mana Fahri?
Tanya Mama Rita. Nanti aku panggilin, Mam, jawab Alira dan langsung pergi menuju lantai atas. Alira ke kamar dan melihat Fahri sedang tertidur di atas tempat tidurnya dengan kedua tangannya di atas kepala. Alira mendekat dan dia merasa jijik karena melihat bulu ketek Fahri yang hitam dan sangat lebat. Ih, dia gak risih apa dengan bulu ketek sebanyak itu? Gumam Alira dalam hati dan kemudian membangunkan suaminya itu. Mas Fahri bangun. Mas, teriak Alira. Ya, jawab Fahri dan langsung membuka mata menatap Alira. Bangun Mas, mau makan. Ini sudah malam loh Mas, ditunggu Mama sama Papa di bawah, kata Alira. Akhirnya Fahri bangun dan langsung turun dari tempat tidur, kemudian mereka melangkah bersama-sama menuju dapur. Dan setelah sampai dapur, mereka segera duduk kemudian makan bersama Mama Rita dan Papa Indra. Selesai makan, Alira langsung naik ke kamar menuju kamar mandi untuk menyikat gigi juga membasuh mukanya. Selesai membersihkan wajah, Alira keluar dan giliran Fahri yang masuk ke kamar mandi. Tidak berapa lama Fahri keluar dari kamar mandi dan duduk di tepi ranjang, sambil menatap istrinya yang lagi sibuk memoles wajah dan lengannya dengan segala alat perawatan sambil berkata, "Besok kamu sudah kuliah," kata Fahri yang sudah fokus dengan ponsel di tangannya. "Bener Mas?" tanya Alira, dan Fahri cuma menganggukkan kepala dan langsung berbaring ke ranjang. "Nggak boleh ada yang tahu kita suami istri di kampus," tambah Fahri. "Iya aku tahu, aku juga nggak mau ada yang tahu kalau aku sudah menikah di usiaku yang masih 18 tahun ini," jawab Alira. "Ya sudah, ayo tidur biar besok gak telat," kata Fahri. Pagi harinya Alira terbangun, nafasnya sesak karena kaki Fahri berada di atas pahanya dan tangan Fahri melingkar di perutnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Akhirnya Alira membangunkannya. Mas Fahri, Mas, teriak Alira karena sudah kesal. "Apa sih pagi-pagi berteriak kayak orang gila saja?" gerutu Fahri. "Tuh lihat," kata Alira sambil menunjuk ke bawah dan Fahri pun menengok kemudian berkata, "Kamu kan bisa bilang baik-baik, nggak usah teriak-teriak segala," gerutu Fahri dan langsung turun dari tempat tidur dan melangkah menuju kamar mandi. Selesai mandi, Fahri langsung bersiap-siap kemudian turun ke lantai bawah dan Alira sudah berada di dalam kamar mandi. Selesai mandi, Alira bersiap-siap dan melangkah turun ke dapur. Di dapur sudah ada Fahri dan kedua orang tuanya yang sedang menunggu di meja makan. Tanpa menunggu lama, Alira langsung bergabung. Selesai sarapan, Fahri dan Alira segera bergegas menuju kampus. "Mas, turunin aku dekat kampus aja ya," kata Alira dan tidak dijawab oleh Fahri. Dan setelah sudah dekat kampus, Fahri menghentikan mobilnya di pinggir jalan kemudian berkata, "Turun." Setelah Alira turun, Fahri langsung melajukan mobilnya dan masuk ke gerbang kampus dengan mobil mewahnya itu. Alira berjalan menuju gedung kampus dan sampainya di depan kampus, Alira melihat Fahri sudah masuk ke dalam gedung kampus sama beberapa temannya dan Alira nggak terlalu mempedulikannya. Setelah beberapa minggu kuliah, Alira sudah punya banyak teman karena Alira orangnya pandai bergaul. Alira yang baru selesai berdandan langsung melangkah menemui Fahri yang sedang menunggunya di ruang tamu sambil berkata, "Ayo Mas berangkat," ajak Alira. "Kamu kalau berdandan selama ini bangunnya dari jam 3 biar aku nggak nunggu kayak gini," gerutu Fahri. "Ih Mas, namanya juga cewek," jawab Alira. "Cewek ganjen," ketus Fahri. "Kok ganjen sih?" protes Alira. "Emang aku salah? Kamu kan memang ganjen, di kantin aja pecicilan sama cowok-cowok tengik ingusan itu," ketus Fahri. "Itu kan teman-teman satu ruangan aku," jawab Alira membela diri. "Teman sih teman, tapi gak usah pecicilan gitu. Tuh lihat penampilan kamu, kayak orang gila," kata Fahri yang membuat Alira kaget. Hati Alira sakit dan langsung keluar melangkah pergi ninggalin Fahri. Dia melangkah menuju jalan raya. Di saat dia sedang melangkah sambil menahan amarahnya, tiba-tiba ada bunyi klakson di belakangnya. Bunyi klakson mobil tapi Alira nggak menghiraukannya. "Kamu nggak mau naik?" Fahri berkata dari dalam mobil dan Alira tidak menjawabnya, malah membuang muka darinya. "Terserah," kata Fahri dan dia langsung melajukan mobilnya ninggalin Alira. Seketika Alira langsung menangis karena sakit hati atas perkataan suaminya juga tindakannya yang pergi ninggalin dia begitu saja. "Brengsek, brengsek, brengsek!" teriak Alira saking kesalnya. Dan akhirnya Alira terpaksa memilih untuk naik taksi ke kampus.